Halo semuanya, nama saya Nora Susiliwati. Saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI di pekerti ini, yaitu tentang menyusun bahan ajar dan rubrik penilaian. Sebelumnya kita harus tahu tujuannya, yaitu peserta didik dapat memahami teknik menyusun dan mengembangkan bahan ajar. Kemudian peserta didik dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Untuk bahan ajar sendiri ada definisinya. Menurut National Center for Competency Based Training, bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, perlu tahu juga fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar itu ada fungsi klasikal, yaitu sebagai bahan pendukung untuk proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian ada juga fungsi individual sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Dan fungsi bahan ajar juga sebagai fungsi kelompok, sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar. Yang pertama sebagai self-instructional, yang kedua self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptif. Kemudian jenis-jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar yang biasa kita kenal ada dua, yaitu cetak dan non-cetak. Nah, seperti di sini dituliskan ada buku untuk jenis bahan ajar cetak, ada buku, modul, handout, dan lembar kerja. Dan untuk bahan ajar non-cetak, yaitu yang dikembangkan dari barang-barang sederhana, bahan ajar yang diam, seperti display, video, audio, dan overhead transferensi atau OHT. Teknik menyusun bahan ajar cetak, yang pertama, susunan tampilan bahan ajar itu harus jelas dan menarik. Yang kedua, bahasanya mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya simultan. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja harus jelas. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama harus relevan, yang kedua harus konsisten, yang ketiga harus adekuasi. Cakupan isi bahan ajar harus meliputi pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian keterampilan harus mampu mengembangkan ide dalam memilih menggunakan bahan juga, dan menggunakan peralatan juga teknik kerjanya. Kemudian cakupan isi bahan ajar yang ketiga yaitu mencakup nilai dan sikap. Nah, secara sistematis kerangka dan langkah menulis buku ajar seperti terdapat di slide ini. Yang pertama, langkahnya yaitu harus menyusun dulu RPS, yaitu rencana pembelajaran semester. Kemudian mulai menyusun outline, ya, dengan mendeskripsikan mata kuliah dan sub-subnya. Kemudian bagian isi juga ada bagian akhir dan ada perlengkapan buku ajar ya, seperti cover, kemudian kata pengantar dan lain sebagainya yang harus dilengkapi. Nah, berikutnya adalah penilaian terhadap bahan ajar. Ada materi isi, kemudian yang kita akan nilai berupa materi isi, kemudian penyajian materi, keterbacaan, teks wacana dan gambar ilustrasi, juga kebahasaan. Nah, kelima hal inilah yang akan dinilai dalam dalam suatu penulisan buku bahan ajar.
Nah, ini yang terakhir adalah lembar evaluasi penilaian bahan ajar. Jadi di sini ada rubrik penilaian untuk suatu bahan ajar dikatakan sudah baik atau tidak. Ini untuk yang buku cetak contohnya. Ini untuk penilaian foto, gambar, poster, kartun. Nah, demikianlah ringkasan yang bisa saya buat. Terima kasih.